Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, kami dari tim Basrif Arif dengan saya Puji Nurski Amelia selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi perdebatan dalam ranah akademis konseptual serta akan menyampaikan konklusi. Adapun Arjun Alwi Akbaruddin selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, Siti Awaliyatul Mafiroh dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya kami nyatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu masa jabatan Kades selama 9 tahun. Darul Mafasidil Aula minjal bil masolih, menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, berangkat dari demokrasi konstitusional yang berbasis konstitusi, yakni demokrasi yang mampu membatasi wewenang negara dengan cara praktik demokrasi yang mampu menetapkan batas-batas wilayah negara atau pemerintah, serta prosedur-prosedur demokratis dalam penyelenggaraan wewenang tersebut. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Jika RUU tentang masa jabatan Kades selama 9 tahun disahkan, maka itu sejalan dengan pernyataan Lord Acton, power tends corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak dipastikan akan korup. Dewan juri yang terhormat, terdapat 3 urgensi utama kenapa kami menolak terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu masa jabatan Kades selama 9 tahun. Yang pertama, adanya pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa hanya bisa menjabat selama 6 tahun. Yang kedua, adanya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang presiden dan wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Maka dari itu, masa jabatan kepala desa wajib disesuaikan dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pemegang kekuasaan dan jabatan politisi yang diperoleh melalui proses pemilihan. Yang ketiga, semakin maraknya kasus korupsi. Hal ini dapat terlihat dari Indonesia Corruption Watch bahwa desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022. Sepanjang tahun lalu saja terjadi 155 kasus korupsi di desa. Hal ini hanya menjadi langkah pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU tentang masa jabatan Kades selama 9 tahun. Berdasarkan argumentasi tersebutlah kami menolak mosi perdebatan kali ini karena telah menyalahi marwah prinsip konstitusional. Selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan mutlak dipastikan akan korup. Dewan juri yang terhormat, menarik dari mosi masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Ini adalah usulan para kepala desa dalam RUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi, kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Atas dasar ini, kami menyatakan bahwa tidak setuju dengan mosi yang didebatkan pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, sejatinya kepemimpinan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun hanya akan menimbulkan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan. Selain itu, Dewan juri, RUU tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Mengapa demikian? Jika masa jabatan kepala desa dibatasi 5 tahun dengan berpedoman pada norma yang terdapat dalam konstitusi, tepatnya pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang merupakan referensi dari seluruh pembatasan masa jabatan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah, maka akan menciptakan harmonisasi keadilan dalam ketatanegaraan Indonesia. Dewan juri yang terhormat, pembatasan masa jabatan kepala desa wajib disesuaikan dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali, karena merupakan prinsip dasar yang harus dibatasi secara rasional. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota, agar terciptanya keadilan bagi seluruh pemegang kekuasaan dan jabatan politis yang diperoleh melalui proses pemilihan. Dewan juri yang terhormat,
Masa jabatan 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali juga merupakan presiden di tengah-tengah masyarakat karena yang mengikuti pola masa jabatan tersebut bukan hanya presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota, namun juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta yang memberikan masa jabatan kepada direksi maupun komisaris untuk menjabat selama 5 tahun. Dewan Juri yang terhormat, masa jabatan hingga 9 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali yang apabila dijumlahkan sebanyak 18 tahun merupakan masa jabatan yang terlalu panjang dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari eksesif atau abuse of power. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa yang rasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila tetap bertahan pada pengaturan pasal 39 Undang-Undang Desa, maka akan membuka ruang abuse of power yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional. Aturan mengenai terlampau panjangnya masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Prinsip proporsionalitas tidak disusun dengan landasan argumentasi yang rasional dan komprehensif. Selain itu, tidak memikirkan arah penguatan dan grand design pembangunan dan kemajuan desa yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, terutama berkenaan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28B ayat 3, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, gagasan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun tentu melanggar prinsip dan nilai demokrasi. Kekuasaan yang besar seringkali mendorong para pemimpin lokal ke dalam hubungan oligarki, nepotisme, dan autokrasi pemerintahan desa. Jumlah kekuasaan yang kemungkinan mengundang korupsi yang dikutip dari pandangan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korupsi penuh. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar yang telah disebutkan di atas, kami menolak secara mutlak adanya penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan paparan argumentasi dari pembicara kedua, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan menyampaikan argumentasi dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif yang akan menguatkan serta menyimpulkan bahwa kami menolak atau tidak setuju terhadap mosi masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Lembaga atau institusi merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan pemerintahan adalah memberikan pelayanan atau servis, pemberdayaan atau empowerment, serta pembangunan atau development yang seluruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat. Akhir-akhir ini, rencana perubahan masa jabatan kepala desa menjadi topik yang sangat menarik dibahas oleh semua kalangan masyarakat. Perihal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah harus memperhatikan dari segala aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, dan mempertimbangkan juga terhadap potensi korupsi kepala desa. Dengan jabatan cukup lama, kedudukan pemerintah desa diakui oleh negara dan kepala desa berhak mengatur desa tersebut secara otonom. Dalam desa terdapat kepala desa dan para perangkatnya yang berhak mengatur pemerintahan desa. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kepemimpinan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun hanya akan menimbulkan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan. Jika seseorang terlalu lama menjadi kepala desa, dia bisa melupakan dirinya sendiri dan dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya. Kondisi seperti itu banyak ditemukan di berbagai tempat. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Berdasarkan keterangan tersebut, maka menjadi penting bahwa landasan demokrasi harus berdasarkan pada konstitusi, sehingga tidak terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Seperti contoh, mantan pejabat kepala desa Sungai Lebu, Lefra Oktomi, divonis 5 tahun penjara dengan denda 200 juta oleh hakim karena menggunakan dana desa untuk berjudi online selama 3 tahun, dimulai pada tahun 2020
hingga tahun 2023. Selain itu, dia juga harus mengganti kerugian negara sebesar 617 juta. Kasus ini bermula pada tahun 2020 dan Levra Oktomi mengakui penyelewengan dana desa digunakan untuk kepentingan pribadinya seperti membeli mobil, membayar hutang, bersenang-senang dan berjudi online. Dalam berbagai kesempatan ia telah menunjukkan otoraksi dan nominasinya sebagai penguasa. Selain fungsi pelayanan publik pemerintahan desa yang sangat lemah, gaya kepemimpinan kepala desa juga cenderung sentralistik, otoriter, dan korup. Desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2022 menurut data Indonesia Corruption Watch, organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi. Sepanjang tahun lalu saja terjadi 155 kasus korupsi di desa. Kerugian negaranya mencapai lebih dari 381 miliar. Praktik suap menyuap dan pungli saja mencapai 2,7 miliar. Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan dan sumber daya alam. Dilihat dari beberapa kasus tersebut, penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip dan marwah suatu negara demokrasi. Hal tersebut akan menimbulkan resiko-resiko seperti menimbulkan resiko penyalahgunaan kewenangan, jabatan dan dana desa, dapat memunculkan dinasti kepemimpinan sehingga tidak terjadi regenerasi yang sehat, akan menimbulkan terjadinya nepotisme dalam struktur pengisian jabatan pada pemerintahan desa, memberikan ruang yang sempit terhadap pihak lain untuk berkesempatan sebagai kepala desa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat jika kepala desa yang menjabat selama 9 tahun ternyata merupakan seseorang yang tidak memiliki kualitas dalam menjalankan jabatannya. Sinilah kita melihat bahwa lamanya seseorang menjabat juga menentukan kualitas kepemimpinannya. Terlalu lamanya seseorang menjabat kepala desa menutup kemungkinan orang lain untuk mengambil peluang yang sama. Bagaimanapun, hak setiap warga negara untuk diperlakukan secara sederajat perlu memperoleh perlindungan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan kenyataan di atas, optimalisasi pemerintahan di desa dapat dicapai dengan memperketat masa jabatan kepala desa dan pergantian kepala desa secara berkala. Selain untuk menghindari lahirnya pemimpin tunggal yang mendominasi kehidupan masyarakat, langkah ini juga dilakukan untuk melahirkan kembali kepemimpinan lokal dan bertujuan untuk menarik siapa saja yang memiliki keterampilan untuk mengembangkan dan memajukan desa. Suksesi pemimpin daerah harus dapat diakses oleh semua masyarakat dan tidak dikendalikan oleh kelompok tertentu. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan kita kali ini, di mana kami akan menyampaikan kesimpulan serta gagasan solusi mengapa kita menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu masa jabatan Kades selama 9 tahun. Sebelumnya, izinkan kami untuk memberikan konklusi atas perdebatan kita kali ini. Yang pertama, masa jabatan Kades selama 9 tahun menyalahi marwah landasan prinsip konstitusional yang menganut pembatasan kekuasaan. Yang kedua, seharusnya kepala desa memanfaatkan masa jabatan 6 tahun 3 periode untuk pengembangan desa sehingga tidak perlu merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 1 yang akan berdampak terjadinya abuse of power. Berdasarkan argumentasi kami, sekali lagi kami tegaskan menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu masa jabatan Kades selama 9 tahun. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan kenyataan di atas, optimalisasi pemerintahan desa dapat dicapai dengan memperketat masa jabatan kepala desa dan pergantian kepala desa secara berkala. Selain untuk menghindari lahirnya pemimpin tunggal yang mendominasi kehidupan masyarakat, langkah ini juga dilakukan untuk melahirkan kembali kepemimpinan lokal dan bertujuan untuk menarik siapa saja yang memiliki keterampilan untuk mengembangkan dan memajukan desa. Suksesi pemimpin daerah harus dapat diakses oleh semua masyarakat dan tidak dikendalikan oleh kelompok tertentu. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.